Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana Lima Abrohan, NIM 1905411000120 dari program studi psikologi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari Edwin Ray Guthrie tentang teori belajar. Yaitu yang pertama tentang metode ambang yang dikemukakan oleh Guthrie. Guthrie berpendapat bahwa untuk memutuskan kebiasaan yang dilakukan dengan cara mengurangi atau menaikkan batas ambang dari perilaku tersebut secara perlahan. Sebagai contoh, ketika kita mendapatkan tugas yang cukup menumpuk, ketika kita malas untuk mengerjakannya secara langsung, mengerjakan semuanya, ada baiknya kita menggunakan metode ambang ini untuk mengerjakan tugas secara berkala, yaitu dicicil satu persatu hingga rampung, hingga tuntas. Yang kedua yaitu metode kelelahan. Dalam teorinya Guthrie menjelaskan bahwa metode kelelahan ini adalah cara membuat subjek bosan dan lelah dengan perilakunya tersebut, sehingga ia berhenti melakukan perilaku yang mungkin kita tidak senangi tersebut. Sebagai contoh, ketika anak lagi senang-senangnya makan Indomie atau makan mie instan, ada baiknya kita membuat anak itu menjadi merasa bosan dengan Indomie karena kita menganggap bahwa Indomie ini tidak baik untuk anak jika dikonsumsi secara terus-menerus. Namun alangkah baiknya guna menghindari kecanduan pada anak tersebut, kita memberikannya secara terus-menerus hingga anak itu lelah dan merasa bosan untuk makan Indomie. Yang ketiga yaitu metode respon yang tidak kompatibel. Maksud dari metode ini adalah stimuli untuk merespon yang tidak diinginkan disajikan bersama stimuli lain yang menghasilkan respon yang tidak kompatibel dengan respon tersebut. Dengan kata lain, hal yang tidak menyenangkan disandingkan dengan hal yang menurut dia merasa nyaman. Sebagai contoh, ketika anak kecil mempunyai ketakutan tinggi terhadap badut, orang tua bisa menjadikan atau mengedukasi anak tersebut bahwa badut itu tidak berbahaya baginya dengan cara dekat dengan badutnya, berfoto dengan badutnya, kemudian bersandingan dengan badutnya, sehingga anak merasa bahwa badut itu bukan ancaman untuk dia. Lanjut pada teori belajar yang dikemukakan oleh Gestalt. Di sini Gestalt membagi teorinya berupa beberapa metode, yaitu yang pertama V phenomenon. Dalam teori ini Gestalt menjelaskan bahwa indera adalah alat untuk belajar, sehingga ketika kita melihat sesuatu itu merupakan hasil dari belajar kita, tetapi apa yang terlihat dimaknai berbeda oleh otak. Hal itu berdasarkan pengalaman dan hasil belajar masing-masing individu. Sebagai contoh, ketika murid A dan murid B melihat badut, yang mana murid A terlihat sangat takut terhadap badut, sedangkan murid B yang terlihat biasa saja, itulah satu bentuk contoh dari V phenomenon, di mana seseorang dengan seseorang yang lain itu tidak sama pengindraannya dan bergantung pada hasil belajar yang dia temui masing-masing. Mungkin dalam hal ini si A pernah mengalami traumatik terhadap badut sehingga dia mempunyai ketakutan yang berlebih terhadap badut. Namun si B yang mungkin mempunyai pengalaman belajar yang biasa-biasa saja terhadap badut sehingga dia merasa biasa saja ketika berdekatan dengan badut. Yang kedua yaitu nurture versus nature. Nature sendiri berarti genetik, sedangkan nurture yang berarti stimulasi lingkungan. Gestalt menjelaskan bahwa manusia dipengaruhi oleh genetik dan juga stimulasi lingkungan. Jadi, meskipun manusia terlahir dari gen yang bagus, tapi tidak didukung dengan stimulus lingkungan yang bagus, maka hasilnya akan kurang optimal. Begitu juga sebaliknya. Menurut Gestalt, yang bagus adalah gennya bagus dan lingkungannya mendukung. Sebagai contoh, anak yang terlahir dari genetik yang pintar, genetik yang cerdas, namun dilahirkan pada keluarga yang kurang mampu. Hal ini akan menghambat tumbuh kembang anak utamanya untuk
dia berproses menjadi pribadi yang pintar dan mendapat pendidikan yang layak. Sebaliknya juga, ketika anak terlahir di lingkungan keluarga yang kaya, namun dengan genetik yang kurang cerdas, maka ini juga berpengaruh terhadap perkembangan sang anak yang mungkin bisa jadi menjagakan temannya yang lebih pintar untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Lanjut pada teori Medan. Gestalt berpendapat bahwa setiap benda, setiap stimulus, setiap hasil belajar mempunyai medannya masing-masing. Medan tergantung dari hasil belajar kita. Semakin mengenal suatu hasil belajar, maka semakin kita mengetahui benda tersebut. Semakin benda tersebut ada maknanya buat kita, maka semakin banyak medannya. Sebagai contoh, seorang mekanik sepeda motor yang dia sangat mendalami bahwa bagaimana cara motor itu bisa berjalan kembali secara optimal akan berbeda dengan mekanik elektronik yang hanya ingin bagaimana sebuah benda itu hanya bisa dihidupkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.